hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara sosialisasi ini, marilah kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah engkau anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara sosialisasi pendidikan pemilih. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di sini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti sosialisasi ini. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan pemahaman kami, agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah amal mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah hari ini dalam rangkaian menuju hari pemungutan dan penghitungan suara pada ayano kuningan Bu Nabi Sabaraha, berarti mirip bupati, jadi dua gitu, mirip gubernur sekarang mirip bupati atau nabi wali kota. Nah, ayana teh nuju kamu bakal pasangan calon. Upami memang yang bersangkutan terbukti tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, biasa dibunuh atau dibatalkan. Iraha penetapan pasangan calon gubernur, bakal pasangan calon gubernur sareng wakil gubernur, bupati sareng wali kota diumumkeun. Tapi aya misalkeun teh ibu-ibu anu apa ada si Irma perasaan baheula teu lulus SMA. Sawe aya Dedi Mulyadi sareng Dewan Setiawan, terus Ahmad Chairul sareng Ilham Akbar Habibie, terus ini kan aya opat upami tadi saya teh tapi kan mudah-mudahan ibu-ibu nanti pengurus di Pitaloka
Karena keteledoran hal-hal yang seperti itu akhirnya akan terus diingat. Padahal mungkin yang PSU itu 1-2 TPS dibanding dengan 8.000 TPS yang enggak. Tapi kejelekan itu biasanya memang mudah diingat. Ya seperti kita sendiri pun mungkin sering kali juga seperti itu. Nah yang kita harapkan partisipasi dari masyarakat ini, kita boleh melakukan pencegahan dari TPS itu dengan cara mengingatkan. Pak punten, kalau bisa jangan bagi-bagi amplop atuh Pak gitu. Kita bisa sebetulnya mengatakan seperti itu. Nanti mungkin mangga disampaikan aja kalau udah selesai acara. Kalau beliaunya menang di sini mau sedekah ada acara syukuran mah mangga itu mah ya. Jadi bukan karena selalu diajarkan orang untuk datang dengan cara diamplopin dulu baru untuk berpartisipasi. Dan mata rantai yang seperti itu memang harus diputus Bu. Kalau dari kitanya sendiri terus menerima ya gimana kita mau memutus mata rantai. Mungkin impact-nya tidak akan besar terlebih dahulu, tetapi kita akan memulai. Dan hal-hal yang seperti itu akan terus kita tularkan. Saya mau menceritakan bahwa ruang seperti ini memang tidak selalu terjadi, tetapi itu sangat mungkin. Karena ada calon itu yang memberikan kampanye uangnya itu mungkin ya boleh dikata mungkin sedikit ya. Jadi lebih banyak membangun kepercayaan kepada masyarakat dan saya melihat sendiri ada beberapa calon yang jadi. Hanya itu tadi Bu, mungkin keyakinan buat Ibu anggaplah kemarin itu sebagai latihan. Yang besok lagi, besok lagi Ibu udah tahu caranya bagaimana meyakinkan untuk menang, gitu. Saya yakin begitu Bu. Jadi masyarakat terutama di Sumedang ya, Sumedang itu 60% lebih itu masyarakat tradisional. Jadi bukan perkampungan perkotaan gitu. Paling yang besar kan untuk Jatinangor dan Cimanggung. Nah itu satu dapil tersendiri yang besar. Tapi hampir keseluruhannya sebetulnya masyarakat tradisional itu masih lebih percaya kepada silaturahim, persaudaraan, membangun kepercayaan dan ngobrol seperti itu satu hal yang positif. Dan tadi keluhan-keluhan dari penyelenggara nanti saya akan sampaikan juga kepada KPU Jabar untuk diingatkan lagi kepada penyelenggaranya di tingkatan bawah sebisa mungkin untuk menjaga kode etik dan janji sumpahnya sebagai penyelenggara. Ya sepanjang saya 10 tahun di KPU alhamdulillah memang saya tidak mau Bu kalau untuk misalnya sekalipun itu yang memerintah saya orang-orang tokoh nasional ya untuk mengubah, menambah, mengurangi. Dan memang salah satu resikonya biasanya kita yang tidak mau itu Bu. Ya pasti kalau nggak disingkirkan ya pasti nanti akan diintimidasi. Dan bahkan dari dulu saya sering sekali seperti itu, saya udah jelaskan Pak, punten yang terjadi di lapangan, punten anaknya Bapak mah memang kalah gitu. Jadi kalau saya harus mengubah ya mohon maaf saya tidak bisa. Karena nanti kalau saya mengubah itu artinya bukan saya melakukan kejahatan. Ada orang lain yang seharusnya jadi juga nggak jadi gitu. Dan itu juga akan kayak merembet lagi mata rantai untuk ketidakberterimaan hasil itu kepada orang lain. Karena kita sendiri memulai melakukan itu. Nah sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat yang kembali lagi kepada proses partisipasi tadi, saya kira kita itu salah satu tugasnya adalah itu tadi, memulai dari diri kita sendiri dulu bahwa kita tidak melakukan itu. Kalau di sini aja Ibu kita misalnya ada 70 orang ya, 70 orang kita tularkan lagi besok, udah ada 101 orang lagi berarti 2 kali lipatnya udah 140. Lusa lagi kita ajak lagi anggota yang lain, ayolah kita jangan menerima amplop, udah bertambah lagi menjadi 300 misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi akan selalu ada orang-orang yang melakukan gerakan ini sebagai bagian dari gerakan moral untuk membangun demokrasi kita menjadi lebih baik. Saya kira begitu ya Teh Raisa. Kalau ada kurangnya tentunya saya mohon maaf. Tapi kalau ada yang mau menghubungi sebagai bagian dari silaturahim, tadi Teh Raisa soalnya membagikan nomor telepon. Kalau dengan bapak-bapak mah mungkin saya agak takut, tapi karena ini dengan ibu-ibu nggak apa-apa juga. Nomor telepon saya 08 1-nya 4 kali 08164. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita lakukan hari ini dan terus bersemangat ibu-ibu untuk mensosialisasikan Pilgub Jabar 2024. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, kalau ada lebihnya mangga dimasukkan ke tas di bawah.
Ya. Bu, di sini kita ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama aja. Apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Tantangan terbesar kita sebagai warga Jawa Barat yang paling utama itu sebetulnya adalah karena Jawa Barat ini sebagai provinsi dengan penduduk terbesar, bagaimana caranya Pilkada ini informasinya, ajakan kepada masyarakatnya itu merata sampai tingkatan desa dan kampung-kampung. Dan karena wilayahnya besar, terutama di daerah-daerah yang mungkin di luar perkotaan ya, saya kira pemerintah daerah bersama dengan penyelenggara juga perlu ada satu strategi tersendiri bagaimana informasi ini harus sampai kepada masyarakat, kepada para pemilih, agar mereka yakin bahwa mereka akan memberikan kontribusi nyata untuk Pilgub Jabar 2024 ini. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan atas diselenggarakan sosialisasi Pilkada hari ini? Harapan saya tadi juga saya sudah tegaskan di dalam ruangan, yang terpenting sekarang ini adalah sosialisasi ini menjadi bagian dari inkubasi bagi focal point yang ada di kelompok masyarakat itu untuk menyebarluaskan lagi. Pertama adalah ajakan untuk memilih. Yang kedua adalah tadi saya tekankan soal bagaimana kita semua sebagai kelompok masyarakat itu harus memulai untuk meniadakan yang namanya money politik, dan itu butuh gerakan kesadaran yang luar biasa. Dan saya kira hari ini kehadiran dari ibu-ibu dan para teteh-teteh dari Pitaloka ini menjadi salah satu organ strategis untuk melakukan itu, membangun kesadaran bersama masyarakat bagaimana Pilgub Jabar 2024 itu harus anti money politik. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Untuk masyarakat Jawa Barat 2024 ini Pilgub yang sangat strategis. Kita akan memilih calon gubernur, wakil gubernur kita, calon wali kota dan wakil wali kota kita, dan mungkin juga bupati dan wakil bupati di daerah masing-masing. Mari kita gunakan hak pilih, kita suarakan apa yang menjadi aspirasi kita titipkan kepada calon kepala daerah yang menurut kita visi misinya dan programnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan Jawa Barat 2024 dan seterusnya menjadi lebih baik, pilkadanya juga damai dan lancar. Terima kasih, Bu. Ya. Apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Ya, banyak hal ya menjadi harapan tentang masalah pemilihan umum kepala daerah, karena baru pertama kali diselenggarakan secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2027. Pertama yang menjadi tantangan bagi kami masyarakat ya, khususnya mungkin di Pitaloka, adalah mensosialisasikan, karena baru sekarang terjadi pemilihan kepala daerah secara serentak dengan undang-undang pemilu tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, yaitu nomor 10 tahun 2016 ya. Jadi tantangannya sangat berat, konstelasi politiknya yang cukup kencang ya. Itu mengakibatkan kita selaku Pitaloka punya bagian untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya, khususnya kepada seluruh anggota Pitaloka se-Jawa Barat ya, agar mereka bisa memahami tentang kondisi pilkada serentak. Bayangkan se-Indonesia ya, ada 267 ya kepala daerah yang harus diganti, yaitu bupati wali kota ya. Terus juga 34 provinsi ya, yang 27-nya itu menjadi PJ semua ya. Nah, ini menjadi satu hal ya. Jadi sekali lagi tantangan yang paling besar adalah tentang pemahaman masyarakat, karena masyarakat dalam memilih ini sekarang itu melihatnya itu dari sisi pragmatis ya. Kalau saya lihat sejak pilpres, pileg itu saya melihat bahwa masyarakat dalam melaksanakan pemilihannya ini sangat pragmatis ya. Kalau orang Sunda bilang sahawe aya nama nu deket, sahawe nu kenal. Jadi bukan dilihat dari kompetensi dan potensi daripada orang yang akan menduduki jabatan ya. Itu barangkali ya. Jadi tantangan yang paling besarnya itu masyarakatnya sekarang mah rada-rada cuek gitu. Jadi ada satu tanggung jawab di Pitaloka
untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat justru kesempatan sekarang 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin di daerahnya yang terbaik. Ya, gitu saja. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pitaloka untuk menyelenggarakan sosialisasi pilkada. Ya, tentu banyak harapan. Harapannya itu ada kontinuitas, ya, bahwa kalau bicara tentang sosialisasi itu bukan hanya bicara tentang masalah pilkada saja harusnya. Nah, karena kalau bicara pendidikan politik itu harusnya KPU kalau bicara tentang masalah hanya pemilihan umum saja itu harusnya dari awal, jangan sampai ada yang golput, ya. Jadi harapan kami dengan adanya sosialisasi ini hiji manganuhunkeun, kaduana agar supaya tidak ada lagi masyarakat yang tidak memilih, ya, apatis atau istilah nama golongan putih tehnya golput, itu abstain. Bahkan sekarang sudah ada marak di medsos, ya, coblos semua paslon misalnya, karena nanti tanggal 22 September baru kita ditetapkan. Jadi harapannya kami dengan sosialisasi ini hatur nuhun kepercayaan KPU kepada Pitaloka dan sangat besar sekali manfaat buat kami agar masyarakat khususnya di Pitaloka tidak ada yang golput. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut pilkada 2024? Pertama, tentunya kalau bicara tentang masalah penyelenggaraan pilkada ada dua, ya, cerdas pemilih, cerdas penyelenggara. Nah, disinilah harapan saya cerdas pemilih itu adalah pertama yang tadi sudah diulas, bahwa masyarakat itu tidak jadi semacam apa ya, tidak menjadi boring, ya. Baru kemarin Februari, ya, melaksanakan pileg, ya, dengan pilpres. Sekarang menyelenggarakan pilkada, karena memang saya katakan bahwa ini adalah awal atau pertama kita menyelenggarakan pilkada serentak. Tentu ini membutuhkan energi yang paling besar, ya, baik dari para penyelenggara pemilihan, ya, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, ya, juga kepada masyarakat. Jadi harapan kami bahwa masyarakat bisa dengan sosialisasi ini bisa mempunyai pemahaman, oh ini penting, pilkada teh penting, ya, jangan sampai nanti salah memilih, ya. Nah, harapannya kan seperti itu. Tujuannya pemilu pilkada adalah mencari pemimpin yang adil, yang selalu mengusung tentang masalah kesejahteraan, ya, itu kan harapan masyarakat mah ulah sampai terjadi krisis moneter seperti tahun 98, ya. Keduanya, kalau pilkada ini terjadi dan melahirkan pemimpin yang hebat buat Jawa Barat, itulah menjadi satu harapan yang sangat besar, sehingga pemimpin teh anu kudu picintaeun masyarakat. Nah, panutan, ya, keteladanannya, ya, tadi harus adil, ya, jangan hanya berpihak kepada yang mendukungnya saja, ya. Terus harus bisa mendongkrak IPM Jawa Barat, ya, pembangunan terutama dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, ya, itu harus menjadi utama, ya. Yang paling penting harapan saya dengan sosialisasi ini atau harapan saya pilkada ini bisa terlaksana dengan aman, tentram, lancar, dan sukses. Nah, bisa jadi KPU jadi bulan-bulanan, ya, kayak kemarin. Nah, jadi supaya kelihatan bahwa kita ada yang disebut dengan jurdil, ya. Kalau pilkada juga sama, harus jujur, ya, rahasia, berkeadilan, ya.
Nah, ini harus diberikan kepada masyarakat kita. Jadi jangan kecewakan, dengan 5 tahun ini kita melaksanakan pilkada dengan baik. Ya, kalau tagline atau yang seri waktu pilkada itu disebut dengan Jabar Anteng, nah itu harus tetap ya menjadi salah satu penilaian pusat terhadap penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat itu adalah benar-benar aman, tenang, ya, damai. Ya, itu saja. Ya, sama-sama. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan angka partisipasi pemilih untuk Pilkada Jabar 2024 ini naik 2% gitu. Karena lazimnya untuk konteks pilkada biasanya mengalami penurunan dibandingkan dengan pilpres ataupun pileg. Nah, mudah-mudahan untuk pilkada 2024 ini kita mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan pilkada 2018. Harapan atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada hari ini. Kita berharap anggota kader dari Pitaloka ini bisa mulai membantu mengkampanyekan politik bersih atau pilkada tanpa politik uang, karena itu salah satu patologi demokrasi kita yang paling berbahaya. Dan juga pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam pilkada 2024. Ayo kita menjadi pemilih kritis dan jangan lupa datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Minta foto itu. Pitaloka, Warga Desa, KPU